Ya, disehat. Suara yang hilang. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dijawab aja. Oh ya, tes Michael. Jadi Iya, aktif. apa? Orang lalu mikirnya kan live kan ikut blogi gitu kan. Aku salah. Ya. Jadi gimana sih dia bawa suasana kan? Santai berapa gitu. Jadi awalnya mereka semua akhirnya alhamdulillah kalau ada orang kalau ini sama Surya akhirnya filmnya ya udah saling aja gitu dari banyak kayak gitu tipe dulu di rumah sakit kayaknya ada lagi nggak ada Kira ini ya. Enggak dikit ya. Jadi Ya. Untuk ide oke. Masih kiri. Yang kiri. Bukan enggak. Dari kamu yang itu betul. Tiga, dua, satu. Jalan-jalan nak pergi beli langsat. Beli langsatnya sampai ke Sungai Kakap. Yuk sobat sehat, sudah saatnya kita simak Roti Cup, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Walaupun cuaca sekarang lagi tidak menentu, tetapi ingat tetap makan yang bergizi, tetap prokes karena pandemi masih belum berakhir. Nah, sobat sehat, hari ini Jumat tanggal 24 Oktober pas Sumpah Pemuda ya, hari Sumpah Pemuda. Kita hari ini kebetulan memang mendatangkan narasumber yang kece. Nah, hari ini temanya terkait dengan stroke. Karena apa? Karena pas besok sobat sehat itu Hari Stroke Sedunia tanggal 29 Oktober. Jadi Roti Cup pagi ini sudah bersama dengan Dr. Diah Rosinta Lasmi Dewi, spesialis saraf. Nah, sampai tak kenal beliau. Kalau lansia kayaknya sudah hafal ya. Tapi ini kata saya kayaknya nggak lansia ya. Nah, beliau akan bahas tentang bagaimana nih kita untuk mencegah stroke nih, si silent killer. Karena apa? Karena yang namanya stroke ini katanya sih ya, ini menjadi pembunuh nomor 1 juga nih sekarang di dunia. Jadi memang kadang-kadang orang tiba-tiba
Kalau kita lihat ya gejalanya memang sangat identik sekali gitu ya dengan raut muka, dengan cara bicaranya ya sobat sehat. Ini kebetulan besok kita memperingati Hari Stroke Sedunia. Kita boleh nih ngobrol sama Dokter Sinta terkait bagaimana, mulai dari apa sih stroke itu sampai gejalanya dan sampai bagaimana cara pengendaliannya dan bagaimana teman-teman di dokter saraf ini memperingati nih Hari Stroke Sedunia di Kalimantan Barat. Oke, kita lanjut di obrolan Rotika. Simak obrolannya, serap informasinya bersama Dokter Sinta. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Bu Sinta ya. Ya Allah Sudah rindu. Iya. Tahunya kita ini hanya via media sosial aja gitu ya. Via media maya begitu komunikasinya. Ya. Nah, Sobat Sehat mungkin boleh lah ya kita dengarkan dulu nih Bu Sinta memperkenalkan diri. Siapa tahu ada yang kepo juga kan, beliau kerja di mana, praktek di mana. Siapa tahu nanti ada yang memang membutuhkan nih jasa beliau untuk konsultasi ya. Oke, boleh lanjut ya. Baik, terima kasih Kak Indah. Halo Sobat Rotikap, Sobat Sehat. Pagi ini saya berkesempatan untuk hadir di sini, diundang oleh Kak Indah untuk ngobrol-ngobrol mengenai stroke. Baik, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Dr. Dian Rosinta Laksmi Dewi. Saya spesialis saraf di Rumah Sakit Sudarso. Di Sudarso biasanya dipanggil Dokter Sinta. Jadi namanya panjang tapi panggilannya pendek aja. Saya Dokter Sinta dari Rumah Sakit Sudarso, bagian saraf. Gitu Kak Indah. Oke, sobat saya sudah dengar ya. Saya yakin ini beliau ini paling banyak digandrungi nih sama beberapa pasiennya, terutama apalagi yang sudah memang punya penyakit-penyakit yang komorbid ya, akhirnya memang kena stroke. Nah, oke nih, Bu Sinta, kita mulai aja ngobrolnya gitu ya. Nah, karena stroke ini sudah menjadi apa ya, kayaknya penyakit terbanyak nih ya di rumah sakit selain jantung ya Bu Sinta ya. Jadi kayaknya Indah, kemudian sobat sehat ingin tahu nih, ini stroke ini apa sih sebenarnya gitu kan, mulai dari definisinya kayak gimana, gejalanya kayak gimana gitu kan, faktor risikonya seperti apa, karena orang biasanya tiba-tiba terserang stroke, tapi orang saya gini, kok bisa stroke padahal dia tidak punya penyakit lah, nah kayak gitu kan. Jadi ini boleh lah kayak yang bisa kita ke sobat sehat semua. Oh, baik-baik ya. Memang stroke sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian yang tertinggi di dunia selain penyakit jantung dan kanker. Jadi bertiga ini mau menduduki tiga besar. Sahabatan ya dia bertiga ya kan. Jadi kewajiban kita untuk menurunkan angka kematian tersebut. Betul. Jadi mungkin sobat sehat sudah tahu stroke sakit, tapi definisinya apa stroke itu gitu ya. Stroke itu adalah suatu gangguan klinik yang berkembang cepat yang menyerang sistem persarafan yang menyebabkan kelainan neurologis baik vokal maupun global, dan penyebabnya tidak ada selain peredaran darah atau cerebrovaskular. Jadi kata kuncinya adalah timbul gejalanya itu cepat, akut, tiba-tiba, kemudian langsung menimbulkan kelainan saraf, baik vokal maupun global. Vokal maupun global. Ya, vokal itu berarti kelainan saraf di satu sisi tubuh tertentu. Contohnya misalnya lagi senyum, miring sebelah kiri, sambil gini ya. Kayak aku mesti mencong gitu ya. Namanya vokal. Atau tiba-tiba mau nulis kok nggak bisa megang bolpen. Nah, itu berarti kelainan bersifat vokal. Atau kelainan saraf yang bersifat global, itu berarti menyeluruh mengenai sistem saraf. Contohnya adalah lagi duduk mau berdiri tiba-tiba jatuh terkulai, tidak sadarkan diri. Itu namanya kelainan yang bersifat global menyeluruh, begitu. Dan penyebabnya tidak ada lain selain cerebrovaskular atau kelainan pada pembuluh darah akibat suatu sumbatan pembuluh darah di otak ataupun suatu pecah pembuluh darah. Itu kan dari definisi stroke ya. Dari definisinya udah langsung kelihatan gejalanya. Berarti stroke ini tidak hanya terjadi secara global, tapi vokal juga Bu Sinta ya. Vokal ini berarti hanya sebagian tubuh saja
cerebrovaskular. Cerebrovaskular Iya. ya. Berarti kita sama pembuluh darah nih ya. Itu pembuluh darah di otak. Cerebral itu otak, vaskular itu pembuluh darah. Jadi karena gangguan pembuluh darah di otak. Berarti gejalanya ya tadi yang gue sebutkan tadi ya. Betul. Yang tiba-tiba muncul muncul kayak miring gitu, apa pergerakan pipi yang miring atau gimana gitu ya. Iya. Gejalanya nggak bisa terlihat gitu kalau terserang stroke. Oh baik. Terima kasih Kak Indah. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi karena tadi sudah disampaikan oleh Kak Indah, host kesayangan Kota Pontianak, bahwa besok kita memperingati Hari Stroke Sedunia, World Stroke Day tahun 2022 ya, WSD atau World Stroke Day. Nah itu yang mencanangkan dari Organisasi Stroke Dunia dan WHO. World Stroke Day, WHO punya clue atau kata kunci untuk stroke, yaitu FAST. F-A-S-T. FAST itu bahasa Inggris, artinya cepat. Ya. Tapi 4 huruf FAST itu mereka punya punya kepanjangannya. F-nya apa, A-nya apa, S-nya apa, T-nya apa. Nah, kita jabarkan satu-satu ya. Ini adalah masih ada makna nih, ada maknanya. Fast artinya cepat, begitu ada orang stroke cepat, fast. Nah, F-nya itu apa dong? F itu adalah face. Jadi apabila tiba-tiba wajah mencong kayak kalian, tiba-tiba wajah separuh gak kerasa atau kebas gitu ya, itu adalah face. Kemudian yang A itu adalah arm. Arm itu lengan. Lengan ya, termasuk kaki. Tiba-tiba lengannya lemes, kakinya lemes, kelemahan separuh tubuh. Jadi udah ada gangguan di wajah, ada lemah separuh tubuh. Kemudian S-nya itu smile, senyumnya menjadi miring. Wajah tadi kebas separuh, bibir turun, kemudian senyum menjadi miring ya. Dan yang terakhir itu paksa kali ya. betul, ya. Dan yang terakhir adalah time. Jadi kalau ada bicara, ada lemah sisi tubuh, bibir miring, segera time. Time itu time to hospital. Itu adalah waktunya untuk ke rumah sakit atau mencari pertolongan. Kita tuh call fast, ya, atau call. Kalau di beberapa negara maju mereka sudah punya hotline. Oh, ya langsung telepon dokternya ya. Ada urgensinya ya. Kayak 911 gitu. Kalau tidak salah hotline-nya 119. Jadi langsung call itu akan datang ambulans dengan paramedis, dia langsung tahu pasiennya akan dilakukan apa. Langsung dilakukan tekanan darah, pemeriksaan, denyut nadi, dimasukkan ke ambulans, dipasang infus, langsung diberikan pertolongan oksigen dan lain-lain. Sudah tersistem ya, ya. Cinta ya. Mengapa harus begitu? Karena harus begitu. Kenapa harus cepat? Karena time is brain. Waktu adalah menyelamat. Waktu yang cepat melakukan pertolongan akan menyelamatkan sel-sel saraf dari kerusakan yang luas. Betul sekali. Begitu. Itu di negara barat FAST namanya ya, di WHO. Terus Kemenkes kita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kayaknya FAST susah menghafalkannya. Oleh Kemenkes, FAST itu diterjemahkan menjadi segera ke RS. Segera ke rumah sakit. Ya, segera ke RS. Itu maksudnya apa? Ada. Itu tuh Jadi kayaknya lu masih akronimnya nih ya. Ada akronimnya. Pasti kependekan dari apa gitu biasanya kan? Ya, Oke. menarik nih. Iya Kita ini kan ya, Iya, betul. kita berikan ini ya, kita Edukasi nih ya. kasih ya ke sobat sehat ya. Apa itu segera ke rumah sakit? Itu adalah slogan dari Kemenkes untuk pencegahan stroke, untuk penanganan stroke yang tepat. Segera, se-nya itu adalah senyum. Kalau ada senyum miring, nah tadi terjemahannya yang Indonesia. Oke. Terus ge itu gerakan sesusi tubuhnya jadi lemes. Make out ya. Betul. Kemudian ra-nya apa? Bicara pelo. Jadi kalau ada bapak-bapak, ada bapak-bapak lagi pidato di depan tiba-tiba kok susah banget, ular melingkar di pagar, bisa, gitu ya. Itu
Ra-nya bicara ya, segera. Kemudian K. ada kesemutan sisi tubuh. Ya, kemudian R apabila ada gangguan itu yang gerak tadi ya. Terus S-nya apabila ada sakit kepala yang Tidak bisa ditahan. berat yang tidak bisa tertahan. Karena sakit kepala yang sangat berat yang pernah terjadi dialami pasien itu adalah salah satu tanda yang besar. Jadi segera ke rumah sakit. Dan itu aja. Jadi itu jalannya ya. Iya. Kalau yang FOF itu dari sisi yang memang dari WHO-nya, segera ke rumah sakit itu adalah dari Kementerian Kesehatan. Iya, betul. Jadi perlu diingat sobat sehatnya tadi yang Bu Sinta sudah sampaikan ada FAST. 4 berarti nih dalam Iya. ADM di WHO. F yang pertama adalah FAST, jadi dia dari wajah atau ke bahasa Melayu Bu ya. Kemudian yang A itu ada arm, berarti lengan. Misalnya memang tiba-tiba tidak bisa bergerak atau mungkin kaku atau apa gitu ya. Kemudian yang S berarti smile. Smile. Nah kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa smile langsung terpaksa gitu ya, nggak enak liatnya. Betul. Jadi dia udah mulai ada gejala-gejala ini. Iya. Dan terakhir adalah time. Jadi dalam waktu yang paling urgensi ya, kalau emang sudah ada gejala itu langsung Betul. telepon. Betul. Dan ternyata ini ditransfer nih ke Indonesia melalui Kemenkes. Nah itu dia Segera. Saya ada gambarnya ini. Nah, Sebentar, segera ke Kemenkes ini. Nanti deh kalau udah ketemu ya. Oke, nanti yang jelas sobat saya itu udah gejala-gejala awal ya. Nah, kita mau tahu juga nih, kan nggak mungkin nih kalau ada kan sudah ada penyakit stroke kemudian ada gejala-gejalanya dari sampaikan Bu Sinta. Oh iya. Dari Kemenkes. Kemenkes ya. Nah, ini kita lanjut nih dalam Bu Sinta. Bu Sinta, Iya. kan tadi sudah Ibu jelaskan tuh gejala yang lebih umum ya, yang lebih bisa mudah diterima oleh masyarakat nih kalau ada kan ada orang yang kena stroke gitu ya. Nah, ini faktor risikonya nih. Nah, tadi kan gue bilang penyebab itu adalah cerebrovascular. Nah, ini pembuluh. Tapi kan tidak mungkin nih tiba-tiba ujung-ujungnya ada masalah di pembuluh darah, itu nggak ada faktor risiko kan. Betul Nah, sekali. jadi bolehlah juga nih ya disampaikan juga di kesobat saya apa sih faktor risikonya? Baik ya, terima kasih Kak Indah. Ini pertanyaan kedua yang menarik. Kayak semuanya menarik. Saya kayak semua ya sobat sehat ya. Oke. Memang betul, pembuluh darah kita itu pembuluh darah beredar di seluruh tubuh. Ada pembuluh darah besar keluar dari jantung memberikan oksigen seluruh tubuh. Pembuluh darah bisa kelihatan di sini ya, pembuluh darah nadi dan vena, pembuluh darah balik ya. Tapi kalau pembuluh darah itu kelihatan agak besar. Nanti kalau udah masuk ke leher dia menjadi lebih kecil. Waktu masuk ke otak menjadi lebih halus lagi. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah ataupun pembuluh darah pecah di otak harus dicegah. Itu namanya faktor risiko. Jadi apa saja faktor risiko stroke tadi Kak Indah tanyakan? Baik, sebelum di sobat sehat. Rahasianya, Ada rahasia. Ada rahasianya. Jadi begini, faktor risiko stroke oleh Kemenkes juga Kementerian Kesehatan sudah dibagi menjadi 2. Faktor Ya, yang pertama adalah faktor risiko stroke yang tidak bisa dirubah. Apa yang tidak bisa dirubah? Usia. Artinya semakin bertambah usia seseorang, kekenyalan pembuluh darah dan kesehatannya tentu makin tidak optimal. Jadi rata-rata penderita stroke memang yang berusia lanjut ya, usia. Kemudian yang tidak bisa diubah yang kedua jenis kelamin. Sampai saat ini statistik menyatakan bahwa jenis kelamin pria lebih sering terkena stroke, 3:2. Tapi ya hampir sama lah kalau 3:2 ya. bebeknya lah Iya. ya, gitu. Betul. Lanjut. Kemudian usia, jenis kelamin, kemudian ada ras tertentu, ras, dan yang keempat adalah genetik. Oke, itu yang tidak bisa dirubah. Genetik ya kalau stroke ini. Ya, jadi ya kaitan genetiknya tentu dengan faktor risiko yang lain. Yang itu tadi yang tidak bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah ada 18 faktor risiko yang bisa dirubah. Ternyata sobat saya. Iya. Yang tidak bisa dirubah itu lebih sedikit dibandingkan yang bisa dirubah. Semuanya banyak gitu nih berarti ya. Nah, ayo coba dijelaskan satu nih kita. Jadi ini Kemenkes RI itu nanti kalau sobat sehat googling ya di Google tuh
Nanti akan keluar gambar, ada 2 gambar lucu, gambarnya berwarna, gambar nenek-nenek sama kakek-kakek gitu, ada 2 faktor yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Nah, yang tidak bisa dirubah, yang pertama adalah yang bisa dirubah ya, yang tak bisa. Yang 18 nih, yang pertama, faktor risiko stroke adalah hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia atau peningkatan kadar lemak darah, dislipidemia, oke. Kemudian obesitas tuh, merokok tuh, hiperhomosisteinemia. Homosistein, jadi ada suatu zat di dalam darah yang namanya homosistein. Oh iya. Kalau terlalu tinggi kadarnya di dalam darah hiper, dia potensial menyumbat pembuluh darah. Makanya sekarang banyak disuruh minum vitamin B, vitamin B12 itu untuk membuat homosistein di dalam darah menjadi baik. Kemudian ada lagi faktor yang bisa diubah adalah kurang gerak. Jadi kurang gerak itu faktor risiko stroke. Gitu ya, begitu sobat sehat. Mungkin ini dulu. Lanjut aja. Oke. Selain itu juga ada tinggi asam urat, anemia sickle cell, dan gangguan jantung. Beberapa penyakit jantung merupakan faktor risiko untuk terjadinya stroke. Atrium fibrilasi ya, denyut jantung yang tidak teratur bisa menyebabkan lepasnya emboli dari jantung. Kemudian emboli itu bisa berjalan ke pembuluh darah dan menyumbat di otak. Jadi banyak faktor risiko yang bisa dirubah. Oke. Nah, sobat sehat, sebelum kita nanti menjawab pertanyaan, kita jeda dulu sebentar ya, pecinta ya. Oke, sobat sehat, Rotika pending dulu nih, ada jeda dulu, ada iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rotika, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Di refresh. Maka dia di screenshot.
Oke sobat sehat, kita kembali lagi di Rotika obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Masih bersama dengan Dr. Sinta, masih kita bahas tentang stroke. Nah, Dr. Sinta, kita ngobrol lagi nih. Nah ini sebelum kita nanti datang lagi penjelasan dari Bu Sinta, kayaknya boleh lagi ya kita menjawab dulu pertanyaan dari sobat sehat. Yang pertama ini terkait dengan pertanyaan beberapa kejadian stroke berawal dari jantung mendadak. Nah, apa penyebabnya, Dok? Lalu bagaimana pertolongan pertamanya? Nah, ini mungkin yang ditanyakan oleh sobat sehat. Baik, terima kasih Kak Indah ya. Terima kasih Sobat Sehat, ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang banyak pasien diawali dengan jatuh, pasien stroke. Oke, kenapa kok bisa jatuh mendadak? Nah, ini kembali lagi ke faktor risiko stroke yang tadi. Pada saat menjelang terjadinya serangan stroke, terjadinya suatu pembuluh darah yang tersumbat atau pembuluh darah yang pecah di otak, tentu ada faktor risiko seperti yang tadi Kak Indah katakan. Nggak tiba-tiba orang itu sakit, sebelumnya sudah mengalami faktor risiko, sudah mempunyai faktor risiko. Mungkin mereka udah ngerasa ya, kan? Yang paling sering terjadi adalah tekanan darah yang tinggi atau sangat tinggi. Mungkin lelah, mengalami stres fisik dan mental, tekanan darah menjadi tinggi, kemudian terjadi oksigen yang kurang di otak, langsung terjadi serangan dan jatuh. Ya, jadi sebetulnya bukan jatuh yang menyebabkan stroke-nya. Pada beberapa kasus adalah karena terjadi serangan stroke, sumbatan tiba-tiba di pembuluh darah, pecah tiba-tiba di pembuluh darah, sehingga pasien tidak bisa aliran saraf motoriknya tidak optimal, tidak bisa menahan kekuatan tubuh, mau berdiri jatuh, seperti itu kan. Ini sama-sama kayak kena serangan jantung gitu kali ya, Bu Sinta? Betul, kan seperti kena serangan jantung, betul. Makanya dokter jantung, persatuan jantung kan sudah berhasil dengan slogan serangan jantung. Artinya begitu ada serangan jantung, oh ini bukan sakit jantung tapi ini serangan jantung. Jadi orang langsung harus langsung ke rumah sakit. Makanya kalau stroke sekarang serangan jantung itu heart attack kan, Kak Indah ya. Nah sekarang stroke juga di WHO bilang itu suatu brain attack. Brain attack. Ya, sahabatannya bertiga juga. Betul, serangan. Jadi serangan otak. Jadi kadang-kadang udah ada pasien jatuh, kakek-kakek di rumah jatuh, kakek bibirnya miring, tangannya nggak bisa diangkat. Ini masih, teleponkan Pak Muda dulu, teleponkan Pak RT dulu. Jadi nanti kalau dibawa ke rumah sakit, jangan izin dulu sama siapa ini, anak-anaknya ada lagi di Jakarta. Misalnya begitu, itu sangat memakan waktu. Jadi tidak segera ke rumah sakit. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan nih saat kita melihat. Nah, kan ada bisa ya. Jadi kalau tiba-tiba mendapati seseorang terjatuh, kemudian kita bisa tes lengannya, kita angkat kedua lengan, kemudian kelihatan yang satu langsung jatuh begitu ya. Oh ini berarti lemah satu sisi tubuh. Berarti kita cek dulu berarti ya. Kadang-kadang begitu pasien jatuh juga posisi dia tertidur di lantai, misalnya itu kelihatan Kak Indah. Telapak kakinya yang satu terkulai ke satu sisi, jadi telapak kaki. Dari pasien kan kalau tiduran Kalau dia tegak gini ya. yang satu, wah ini berarti stroke nih. Oh. Yang harus dilakukan adalah ya. ini jatuh karena stroke nih, segera mencari pertolongan medis ke rumah sakit. Nanti beda sama jantung. Kalau jantung biasanya bisa untuk apa? Dikasih dulu oksigen atau apa? Betul, oksigenasi. Ya, stroke harus segera ke rumah sakit. Ya, pertolongannya seperti pertolongan pasien sinkop ya, pasien pingsan. Jadi sambil menunggu datang pertolongan dari rumah sakit atau ambulans, misalnya pasien ya kalau ada pakaian yang ketat dilonggarkan, diberikan ruang supaya oksigen baik. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan kedua sebelum kita lanjut ke pembahasan ke selanjutnya. Ini ada juga nih, apakah pengobatan alternatif Bu, misalnya urut. Nah, itu kan biasanya ditanyakan ya, ada beberapa orang tua gitu kan, dia mungkin lebih enak tuh untuk cari alternatif nih daripada dokter kan, bagus ya urut dulu nih, mesej dulu biar ada urat-uratnya enak gitu kan, kayak gitu. Ini boleh nggak sih Bu? Oh ya, untuk urut
sama dengan bagian lanjutan suatu fisioterapi pada pasien stroke. Jadi pada pasien yang setelah mengalami fase stroke akut, jadi perawatan di rumah sakit kan dibutuhkan pada fase akut 5-7 hari pertama untuk stroke sumbatan, 14 hari sampai stroke perdarahan. Jadi pasien juga dirawat di rumah sakit ada masanya. Itu namanya fase akut. Setelah selesai dari fase akut, faktor risikonya sudah stabil, tekanan darah sudah kembali normal, gula yang tadinya melonjak normal lagi, kolesterol yang tadinya sangat tinggi normal lagi. Pasien bisa pulang rawat jalan dengan fisioterapi. Dan fisioterapi itu bisa dilakukan secara profesional, pergi ke bagian fisioterapi, mendapatkan pelatihan otot-otot dengan alat-alat yang profesional, atau melakukan pengobatan misalnya di senam-senam, yang lemah disenam, dipijit boleh, diurut boleh, diakupuntur boleh. Sebenarnya meringankan kali ya. Iya, karena pada prinsipnya semua adalah untuk melatih otot-otot yang lemah pada sisi tubuh yang kena stroke, begitu kan? Oke, Mas Hadi sudah dijawab langsung ya 2 pertanyaan. Kita lanjut lagi nih Bu Sinta ya. Nah tadi kan kayaknya sih kalau kita mau dengar nih 18 faktor risiko yang bisa diubah, ini kayaknya cukup banyak juga ya Bu Sinta ya. Jadi yang jelas Sobat Sehat ada 4 faktor risiko yang tidak bisa diubah. Dan ada 18 faktor risiko yang bisa diubah. Yaitu pasti jelas gaya hidup lah pada prinsipnya kan, karena penyakit-penyakit yang disebutkan tadi tuh hipertensi, obesitas, DM itu adalah memang dari gaya hidup kita juga ya Bu ya. Ya, itu betul. Jadi kesimpulannya sebetulnya gaya hidup, lifestyle. Nah, oke, Bu Sinta, kalau tadi kita bahas masalah definisi stroke, kemudian bagaimana gejalanya, faktor risikonya. Nah ini kalau misalnya kita bahas stroke di Indonesia nih, gitu kan, ini seberapa besar sih prevalensinya atau insidensinya, dan bagaimana untuk di Kalbar sendiri kasus untuk yang stroke? Baik, untuk di Indonesia kejadian stroke memang dari Riskesdas ya, Riset Kesehatan Dasar oleh Kemenkes, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jadi jumlah penderita stroke itu cukup banyak, hampir antara 4 juta sampai 5 juta jiwa per tahun yang mengalami stroke. Memang salah satu penyakit yang sekarang menjadi diproteksi juga ya Bu ya. Betul. Penyakit tidak menular sih, tapi tidak menular tapi tinggi ya. Tinggi ya Bu ya. Ya, jadi prevalensinya itu perbandingannya per 1000 penduduk ya, ada yang per 100.000 kalau nggak salah, per 100.000 ada yang 7 per 100.000, ada provinsi yang angka kejadiannya 7 per 100.000 sampai 14 per 100.000 penduduk. Itu ya pasti juga. Itu tergantung sebaran dari provinsinya. Kalbar untuk Kalbar sendiri untuk Kalbar 11. Lumayan banyak. Iya, jadi kalau dihitung ya banyak. Kalau di rumah sakit Sudur sendiri Bu, biasanya mengalami berapa case nih gitu kan kalau untuk yang kalau di Sudarsa kami punya data, punya statistiknya. Sebagai perbandingan tahun 2012, 10 tahun yang lalu ya, Rumah Sakit Sudarso dalam 1 tahun merawat pasien stroke 375 pasien. 2012. Sekarang 2011 ya, 2021 data yang sampai tahun lalu, pasien yang dirawat adalah 1.300 sekian. Ini tinggi sekali nih Bu, kenaikan case-nya ya, dari 375 sampai 1.000. Ya, hampir 4 kali kasus tinggi. Tapi juga berarti menunjukkan kesadaran masyarakat bahwa pasien stroke harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan walaupun kasusnya tinggi, angka kematiannya menjadi lebih turun. Dulu yang dirawat 400 pasien 1 tahun, tapi kematiannya misalnya 30%. Tapi kalau sekarang yang dirawat 1.300 pasien, angka kematiannya cuma 10 sampai 15%. Jadi memang kesadaran dari masyarakat yang sangat karena biaya pengobatan stroke juga cukup tinggi juga ya Bu. Kalau untuk di BPJS gitu ya, pokoknya stroke jantung itu sahabatannya itu lumayan tinggi tuh biaya pengobatannya. Kalau apalagi dia lama dirawat kan, karena ini kontinu nih sampai akhirnya dia harus fisioterapi kan, tetap harus juga ada biaya yang dikeluarkan. Jadi memang
masyarakat, gitu, terutama yang sobat sehat mungkin punya orang tua atau apa itu dari diri kita sendiri lah ya Bu ya, harus bisa protek diri nih gitu kan. Nah justru itu nih kita mau tahu juga nih ini bagaimana nih strategi pengendalian nih ke masyarakat ini biar mereka lebih aware lagi nih Bu ya. Karena kalau anak-anak tidak sering diedukasi ya mereka ya santai aja gitu. Karena apa? Karena yang faktor yang bisa diubah ini agak susah biasanya gitu. Bukan jadi ini gimana nih? Ada nggak strategi dari kementerian, dari pemerintah terkait untuk paling tidak meminimalisir nih angka kematian atau angka kesehatan dari stroke ini? Ya, baik, terima kasih Kak Indah. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Itu kan dari Menarik semua, ya. Yang penting memang itu. Jadi hari ini kami di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak sedang menyelenggarakan peringatan Hari Stroke Sedunia, peringatan World Stroke Day. Tadi pagi dimulai dengan acara jam 7 yang menyenangkan, yaitu acara senam bersama, senam pencegahan stroke, dan sangat antusias. Gerakannya itu gerakan senamnya ringan dan terarah pada kedua sisi tubuh, kanan kiri. Ya, pokoknya bergerak deh dengan hati yang gembira. Karena kurang gerak, kemudian stres fisik dan mental, salah satu tadi faktor risiko stroke juga. Iya. Jadi dengan adanya senam pencegahan stroke, kita mengedukasi masyarakat supaya untuk rajin bergerak. Oke. Kemudian yang digaungkan oleh Kemenkes lagi selain mencegah stroke dengan banyak bergerak, yang kedua adalah pengendalian faktor risiko. Jadi disarankan untuk kita semua selalu memeriksakan kesehatan secara teratur. Pada pasien yang berusia di atas 40 tahun sudah wajib itu cek kadar gula darah, cek kolesterol, cek asam urat dengan kontinu. Jadi sebelum dari jangan sampai terkena dulu ya. betul sebelum tiba-tiba kok badan lemas, kunang-kunang, ada kesemutan, setelah dicek ternyata gula darahnya tinggi. Nah sebelum itu terjadi pasien udah tahu. Bulan 1 saya cek gula darahnya 100, aman, gula darah suatu. Bulan 6 saya cek gula darah lagi, gula darahnya juga 90, berarti aman, misalnya gitu ya. Karena untuk terjadinya faktor risiko darah tinggi, kadar gula tinggi, kolesterol tinggi, bisa ketahuan dari awal. Betul. Kalau kita aware. Berarti nggak benar juga ya, misalnya tiba-tiba ada orang kena stroke, keluarganya bilang, oh dia nggak ada sakit kok, nggak ada masalah, selama ini nggak ada ngerasa apa-apa kok, katanya gitu biasanya Ibu ya. Hari tiba dia stroke gitu kan, jadi benar juga kan, karena pasti ada faktor risiko yang tidak dirasakan nih. Kalau nggak dirasakan nggak mau ngerasain gitu kan, jadi kayaknya mau ngerasa sehat aja gitu kan. Nah ini sobat saya memang stroke jantung sebagai apa ya Bu ya, jadi ya sahabatnya ya. Cancer. Nah ini memang kematian tinggi. Iya, 3 penyakit tidak menular dan sekarang ini makin hari makin meningkat dan menjadi perhatian di pemerintah Ibu ya. Nah lanjut Bu nih, karena tadi Ibu sampaikan nih strategi pengendalian untuk stroke. Nah karena besok ini kan WSD nih dan teman-teman di Rumah Sakit Sudarso mungkin dengan perhimpunan saraf juga ya Bu ya, sudah mulai nih ya. Nah Persatuan Dokter Spesialis Saraf. Iya, nah ini pasti ingin tahu juga ini kan temanya apa sih gitu kan di WSD, lalu kita mau tahu juga nih tema yang tahun ini apa gitu kan. Oh iya, temanya tentu saja harus eye catching, ya, harus menarik perhatian. Temanya singkat aja, Save Precious Time. Save Precious Time. Ya. Precious kan waktu penting ya. Ya, yang berharga. jadi waktu yang sangat berharga. Jadi begitu kita harus begitu mendapati pasien kena stroke, segera lakukan penanganan karena waktu itu sangat berharga. Berarti ada kaitan juga dengan face nih, dan terakhir kan. Jadi berarti intinya kita tidak bisa membuang waktu ya, gitu. Jadi memang harus bisa menghargai setiap detiknya nih kayak gitu. Betul, ya. itu berarti menurut kepustakaan Kak Indah, prognosis stroke itu apabila 6 jam pertama sudah dilakukan penanganan yang baik, maka prognosisnya atau harapan untuk kesembuhan menjadi sangat tinggi. Jadi waktunya 6 jam batasnya. Jadi kalau pasien kena stroke jam 1, dia sampai di rumah sakit jam 4, itu dokter yang menerima senang nih. Iya, artinya wah alhamdulillah bukan
hari Jumat jam 1, masuk rumah sakitnya hari Minggu jam 1. Ya sayang sekali dokter juga sayang sekali kenapa baru dibangun. Oke, nah ternyata dokter ada lagi nih pertanyaan. Ya. Sobat saya ini nanya nih, apakah stroke ada tingkatannya? Oh, kita ada nanya grade mungkin nih. Kemudian bagaimana tanda gejala awal stroke dan apakah stroke bisa disembuhkan? Infonya obat stroke yang paten mahal-mahal ini lebih berkhasiat ya. Apakah jenis khasiat sama dengan yang paten untuk penyakit stroke? Nah, Ini pertanyaannya satu tapi ABCD sampai Z. Baik ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang pertama, stroke ada tingkatannya atau tidak? Semua stroke itu akut, jadi stroke tidak ada tingkatannya. Yang ada adalah kondisi saat pasien datang akan ada penilaian sarafnya, derajat gangguan sarafnya. Jadi pasien datang dengan penilaian kesadaran namanya GCS 3-15. Kalau GCS-nya makin tinggi, maka harapan sembuhnya makin baik. Kemudian penilaian motoriknya, kekuatan motorik itu 0-5. 5 tuh kayak kita nih bisa pancung, bisa main badminton ya, itu kekuatan 5. Tapi kalau pasien stroke kadang-kadang megang ini aja nggak bisa, mau menyentuhnya aja nggak bisa. Kekuatannya ada yang 2, 3 atau 4. itu penilaian saat di rumah sakit ya. Nah, jadi kalau dok ada stroke berat, stroke sangat berat, tidak semua stroke kita assess sebagai suatu gangguan saraf yang harus segera penanganannya. Yang penting defisit motoriknya, defisit neurologisnya. Oke. Nah, lalu yang tadi obatnya. Ya, obat stroke tadi ya, betul sekali kayak dan obat stroke memang sama dengan obat jantung ya, obat stroke dengan obat cancer, obat kemoterapi, obat stroke itu memang cost terapinya masih sangat tinggi. Tetapi alhamdulillah support penuh dari pemerintah. Semua pasien yang mempunyai asuransi BPJS ya, kita rawat di rumah sakit. Dengan fase akut dengan obat yang tersedia semua. Jadi jangan segan-segan untuk datang ke rumah sakit apalagi kalau ke rumah sakit pemerintah dan mempunyai fasilitas BPJS, silahkan datang ke rumah sakit. Obat stroke-nya disediakan oleh pemerintah dengan lengkap. Jadi betul harganya mahal. Pemerintah khusus obat stroke itu memang yang kita minta disediakan dengan baik. Jadi tempat sehat jangan ragu-ragu. Misalnya ada keluarga, orang tua atau siapapun lah, kalau memang dia terkena stroke, tetap segera dibawa ke rumah sakit. Dan jangan memikirkan ya biaya obatnya ya. Karena apa intinya walaupun memang mahal kata Bu Sinta, tetapi karena kalau dia masuk ke rumah sakit pemerintah, otomatis akan ditanggung sama pemerintah ya kalau BPJS. Nah, oke sahabat ini masih menarik obrolannya, tapi harus kita sudah dulu nih karena ada iklan yang mau lewat. Tetap di Rotika, obrolan terkini kesehatan Kalimantan.
obrolan begini kesehatan Kalimantan Barat masih dengan Bu Sinta. Nah, Bu Sinta, ini adalah sesi terakhir kita. Jadi sebelum ini berakhir, mungkin boleh juga nih Bu Sinta informasikan ke kami semua rangkaian kegiatan nih yang dilakukan oleh teman-teman dari Rumah Sakit Sudarso atau mungkin dari perhimpunan dokter sarafnya terkait dengan WSD ini. Oh ya, baik, terima kasih Kak Indah. Ya, berkenaan dengan World Stroke Day, Hari Stroke Sedunia, kami dari Persatuan Dokter Spesialis Saraf Kalimantan Barat, sebagai ketuanya Dokter Titik Nurwahyu spesialis saraf, dan ada anggotanya 26 dokter spesialis saraf seluruh Kalbar. 26 dokter spesialis seluruh Kalbar itu mengcover nggak tuh? Hampir semua provinsi, semua kabupaten kota sudah ada. Tapi Alhamdulillah. masih juga ada yang kosong kabupaten kota yang belum punya dokter spesialis saraf. Mudah-mudahan nanti bisa merata ya. Karena juga berpengaruh untuk nanti mereka mau fisioterapi. Biasanya kan harus ada rekod dulu ya, gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa tercover semua ya Bu ya. Ya. SDM-nya. Ya. Jadi dengan World Stroke Day ini kami mengadakan kegiatan yang cukup padat ya, dan tujuannya semua adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai gejala stroke dan memberikan kesadaran untuk pemeriksaan rutin sedini mungkin faktor-faktor risiko stroke. Jadi di rumah sakit sudah diselenggarakan minggu lalu di Rumah Sakit Antonius itu dari minggu lalu tanggal 22 Oktober itu ada 5 dokter spesialis bidang saraf yang bertugas menerima konsultasi pasien yang datang sekitar 80 orang, melakukan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, dan faktor risiko stroke yang lain. Hari ini di Rumah Sakit Sudarso juga kami mengadakan kegiatan penyuluhan. Kemudian tadi Hari Stroke Sedunia di Sudarso sudah dibuka oleh Bapak Wakil Direktur Dr. Eko Spesialis Bedah. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan faktor risiko. Tadi udah banyak pasien yang udah mulai Ini antri. untuk pasien aja atau untuk masyarakat? Pasien dan keluarganya dan pengunjung di Rumah Sakit Sudarso. Oh ya, ini yang ke Rumah Sakit Sudarso Ya, dan yang antusias untuk mengetahui kondisi kesehatan dirinya supaya bisa melakukan pencegahan stroke dengan baik. Kemudian ada penyuluhan kesehatan tadi, penyuluhan kesehatan. Ini kan bagian dari penyuluh juga Ya, itu bagian penyuluhan ya. Jadi supaya masyarakat dan sobat sehat semua menjadi mengerti gaya hidup bagaimana yang harus dilakukan supaya tidak mengalami faktor risiko. Ya, kegiatannya seperti itu sesuai dengan Kemenkes, kita edukasi dan preventif, kemudian promotif. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah mengalami stroke, pasca stroke, kita berikan semangat untuk melakukan proses pemulihan dan preventif sekunder stroke, pencegahan dini, pencegahan sekunder untuk stroke-nya. Jadi harus kontrol rutin, fisioterapi rutin, diurut juga boleh, dipijit-pijit boleh, diajak bergerak, pola makan yang bagus, pola hidup sehat. Oke. Tapi bentar, kalau hari puncaknya ada nggak kegiatannya untuk besok? Ada nggak hari puncak? Puncak itu diperingati di Jakarta. Oh. Jadi akan diadakan di Bundaran HI dan ada jalan sampai dari Semanggi kalau nggak salahnya dari Kemenkes dan dari Rumah Sakit Pusat Kota Nasional. Pusat ya. Ya. Nah, Bu Sinta, kalau di Kalbar ini sendiri ada nggak apa kayak memang dia fokusnya tuh untuk kayak senternya pelayanan stroke gitu? Apakah hanya di Sudarso atau ada di tempat yang lain? Oh ya, terima kasih Kak Indah, ini penting ya, bagus. Sektor pelayanan stroke itu semua rumah sakit bisa melakukan perawatan kepada pasien stroke apabila tersedia dokter spesialis saraf, dokter radiologi, karena stroke itu harus dilakukan pemeriksaan CT scan, itu gold standard. Ada penunjangnya ya. Pemeriksaan penunjangnya itu CT scan. Jadi begitu pasien datang ke IGD, dokter yang menerima, dokter jaga IGD udah langsung nelpon bagian radiologi karena pasien segera akan didorong untuk foto CT scan. Ya, dari situ kita langsung menentukan tipe stroke-nya. Perdarahan, aku sumbatannya di mana? Luas atau tidak sumbatannya? Berarti tipe stroke ini mungkin sempat lewatkan dengan tipe stroke ya. Kayaknya boleh coba saja juga, saya mau kepo juga ini ada tipe apa nih kalau untuk tipe stroke ada 2. Stroke sumbatan pembuluh darah namanya stroke ischemic infarct. Stroke
iskemik atau stroke infark, ya. infark. Ya. Dan yang kedua adalah stroke perdarahan atau stroke hemorrhagik. Stroke hemorrhagik. Ya. Oh, berarti ada dua. Jadi SH stroke hemorrhagik dan yang tadi iskemik infark kadang-kadang disebut sebagai SNH stroke non hemorrhagik. Jadi dua bagian. Ya, berarti ini yang bisa ditentukan diagnosis dua ini kalau memang tadi Kalau ya, sudah dilakukan CT scan. Nah, jadi semua rumah sakit yang ada CT scan, ada dokter saraf, ada dokter radiologi, ada dokter rehab-medik adalah center stroke. berarti semuanya bisa. Bisa, silakan datang ke rumah sakit di Pontianak ini sudah lengkap. Siap. Nah, sobat saya karena waktu juga jangan membatasi Bu Sinta ya, kayaknya boleh Bu Sinta sebelum mengakhiri closing statement nih. Apa sih yang mau disampaikan sama sobat saya agar ini tetap bisa tercegah dari dini nih untuk yang stroke. Baik Kak Indah, terima kasih ya sobat sehat semua. Jadi dalam rangka pencegahan terjadinya stroke, karena stroke itu penyakit yang berbahaya ya, mengakibatkan kecacatan, kematian, maka yang bisa dilakukan adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat, pola makan yang bagus, aktivitas olahraga yang rutin dan teratur, walaupun olahraga ringan, kemudian kontrol faktor risiko. Kontrol yang paling penting. Ya, kontrol faktor risiko. Hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, dan lain-lain ya, itu dikontrol supaya kita tetap terhindar daripada stroke. Oke, terima kasih Bu Sinta. Nah, sobat sehat, ternyata obrolan kita ini memang sangat menarik nih. Kalau anaknya nanti nonton, kalau anaknya sudah mendapatkan ilmu ini, boleh nih di-sharingkan ke yang lain juga, begitu ya. Jadi sobat sehat apa? Karena intinya stroke ini kembali ke diri kita. Jadi bagaimana mencegah stroke dengan kontrol faktor risikonya terutama, ya Bu ya. Jadi jangan sampai nanti sudah ada penyakit, sudah ada faktor risikonya, tapi tidak dikendalikan, ya udah nih, akhirnya kemungkinan stroke bisa muncul. Iya, kenapa? Karena dampaknya juga tadi ya, bisa menyebabkan kecacatan, bisa menyebabkan ke kematian. Nah, sobat sehat, mungkin kita akan akhiri Rotika pagi ini. Dan jangan lupa lagi seperti biasa, minggu depan Rotika akan hadir lagi dengan tema dan narasumber yang menarik. Nah, sobat sehat, di hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Mungkin kita boleh ya mengucapkan ya selamat Hari Sumpah. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke. Nah, besok juga hari stroke seterusnya. Jadi mungkin nanti sobat sehat boleh hari ini, kebetulan rumah sakit sudah ada kegiatannya ya terkait sama WSD. Kalau ingin kontrol, ingin mengecek kesehatannya ya di rumah sakit itu bisa ya Bu ya. Bisa. Sampai jam berapa nih di sudah Silakan sampai jam 11.30. Sampai jam 11.30 ya. Oke sobat sehat, mungkin saya akhiri. Terima kasih lagi Bu Sinta. Terima kasih. Tetap di Rotika kawan-kawan ya sobat sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi